Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fitri Aryani, NIM 120205238881. Saya akan membuat video UTS dengan matkul Sistem Lembaga Keuangan dengan 5 pemakalah. Langsung saja ke videonya. Yang pertama ada materi pengaturan dan pengawasan perbankan. Pertanyaannya, jelaskan apa saja jenis-jenis resiko dalam bank. Yang pertama, ada resiko kredit, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Yang kedua, ada resiko pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga adalah resiko likuiditas, yaitu resiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Terus ada resiko operasional, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Terus ada resiko hukum, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Kemudian ada resiko reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Kemudian ada resiko strategik, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Kemudian ada resiko kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pertanyaan kedua ialah jelaskan kewenangan apa saja pada pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan memberikan izin atau right to license, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang kedua ada kewenangan untuk mengatur, right to regulate, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Terus yang ketiga ada kewenangan untuk mengawasi, right to control, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung, on-site supervision, dan pengawasan tidak langsung, off-site supervision. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan. Yang keempat ada kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Kemudian ada materi kedua, manajemen bank umum. Pertanyaan saya,
Mengapa Bank Umum masih kalah dengan BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat dalam membantu golongan ekonomi kecil? Dan bagaimana cara menaikkan Bank Umum supaya tidak kalah dengan Bank Pengkreditan Rakyat? Jawabannya ialah karena Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat, khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi, yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan Bank Umum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, BPR lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Cara atau solusi Bank Umum supaya tidak kalah dengan Bank Pengkreditan Rakyat yaitu yang pertama, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen bank? Yang pertama, ada faktor internal, faktor-faktor yang bersumber dalam bank, yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu yang pertama ada struktur organisasi, bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Yang kedua ada budaya kerja perusahaan atau corporate culture. Yang ketiga ada filosofi dan gaya manajemen atau konservatif atau agresif. Yang keempat ada strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Yang keenam ada komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, yang ketiga ada volatilitas tingkat bunga, yang keempat ada sekuritisasi, yang kelima ada treasury management, yang keenam ada globalisasi, yang ketujuh ada persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, yang kedelapan ada perkembangan teknologi, yang kesembilan ada inovasi instrumen keuangan. Kemudian materi selanjutnya adalah Badan Pengkreditan Rakyat. Pertanyaan saya, usaha-usaha apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR? Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Kemudian materi selanjutnya ada bank syariah. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa lebih banyak orang-orang menggunakan bank syariah daripada bank umum? Jawabannya, karena bank umum menggunakan perangkat bunga dalam perhitungannya, sementara bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil memberikan kemungkinan untung rugi pada lembaga bank dan nasabah. Bank umum biasanya memiliki bunga yang cenderung naik turun ketika menjalankan aktivitasnya, sementara bank syariah tidak pernah merubah rasio selama masih aktif menjadi nasabah. Semua berdasarkan pada apa yang diatur ketika perjanjian pertama kali. Karena prinsip bagi hasil, maka jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama pada bank syariah. Sementara pada bank umum, rasio bunga bagi nasabah tidak akan meningkat walaupun keuntungan naik. Bank umum sudah jelas memiliki orientasi pada profit bagi lembaganya. Namun bank syariah lebih dari sekedar keuntungan bagi lembaganya, tetapi juga kemakmuran bagi nasabahnya. Bank syariah berpatokan pada standar dari Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Bank umum tidak memiliki persamaannya.